Lebih enak obrolin bola. Halo Libero, selamat siang dan saya Hanif Marjuni. Kembali kita bergabung di acara Libero Podcast, lebih enak obrolin bola. Dan kali ini kembali saya akan mengulas topik yang cukup menarik berkaitan langsung dengan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020-2021, yakni protokoler kesehatan. Dan saya langsung berkomunikasi, nanti kita dialog langsung dengan pihak yang sangat kompeten dan kebetulan sangat paham dengan protokoler kesehatan di Liga 1. Beliau adalah Dr. Dimas sekaligus dokter di PSIS Semarang, Dr. Afan Nur Asar. Siap. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mas. Kayaknya cerah terus ini ya. Harus selalu cerah. Gimana kabar PSIS, Dok? Sementara masih belum latihan. Belum latihan ya? Sementara libur dulu. Oke. Semenjak diumumkannya Liga belum berjalan, Ya. kita ambil sikap berhenti semua. Nah, selama menunggu ini ada nggak ketentuan khusus dari protokol kesehatan yang harus diikuti oleh semua pemain? Ya, jadi begini, kemarin ada beberapa pihak khususnya teman-teman wartawan menanyakan, Ya. Dok, bagaimana Dok sekarang dengan fenomena fun football games? Ya, itu yang Gimana? paling ramai Iya, sekarang. paling ramai sekarang karena memang tidak bisa dibendung ya, karena Iya. memang tidak bisa dipaksakan untuk tidak. Hmm. Karena ada beberapa mungkin manfaat keuntungan yang pemain ambil. Iya. Oke, kalau memang itu keputusan yang terbaik untuk menjaga kebugaran, tetapi harus tetap dikedepankan protokol kesehatan. Iya. Bagaimana caranya kamu bisa bermain fun Betul. football game tapi dengan aman, Iya. nyaman, tapi produktif. Itu kemarin sudah saya sampaikan, saya tulis juga Iya. di beberapa rilis Blog ya? pers ya, itu sudah ada. Dan sejauh ini hasilnya? Pemain-pemain Hasilnya patuh dengan itu? secara subjektivitas ya, ada Iya. 1, 2, 3 pemain bilang, Dok terima kasih Dok atas informasinya, oke jalankan sebisa kamu apa yang bisa Iya. kamu lakukan. Nah, protokoler ketika ini kita nggak boleh nggak boleh menutupi fakta ya bahwa Iya. ada pemain yang namanya fun game tapi ada disebut tarkam juga. Iya, Karena di sisi lain kemarin saya ngobrol dengan coach RD juga Iya. bahwa itu tidak bisa dicegah secara umum dan tanda petik ya, Iya. karena pemain butuh situasi bagaimana chemistry dalam bertanding itu Betul. ada gitu kan. Betul, Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Betul, Nah, betul. yang ditekankan dokter waktu itu pemain, apakah pada saat latihan ketemu harus pakai masker atau gimana nih komponennya yang paling tidak bisa dipelajari netizen nantinya? Ya, jadi begini, sebenarnya untuk protokol kesehatan dalam sepak bola ini bukan hanya dipahami hanya 3M. Ya, Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetapi adalah aplikasinya. ya, Di waktu kapan saya harus pakai masker, saya tekankan. Intinya kamu jangan pernah melepas masker sebelum kakimu menginjak lapangan. jangan pernah melepas masker sebelum masuk lapangan. Ya, Kalau sebelum kamu masih pakai sepatu bola, kamu masih harus siapkan baju, kaos, seragam, jangan lepas dulu. oh, Kamu lepas kalau sudah memang kamu di lapangan. ya, Itu. Terus kemudian kamu harus cuci tangan ya setelah kamu masuk sebelum masuk lapangan, Iya. pakai equipment semuanya, kaos kaki, sepatu. Setelah itu sebelum kamu masuk lapangan bersihkan tangan. Karena dia habis megang apa-apa pasti. ya, ya, Pasti megang tas, megang sepatu, ya, tangan. Lalu kemudian jaga jarak. Sebelum kamu masuk lapangan, jangan pernah kamu berdekatan. Ya? berdekatan. Beda kasus kalau udah di lapangan ya. Ya, di lapangan nggak bisa. Iya. Jaga itu sebelum kalau di lapangan, oke kita nggak Ini boleh. yang belum diketahui sama publik. Iya, betul. Dan sekarang dengan mengguritanya tarkam, Iya. itu yang menjadi satu yang Iya. kalau kita berbicara umum ya, ini belum mengarah ke bagaimana pengelolaan protokol di sepak bola. Nah, sekarang udah banyak banget nih tarkam dan sebagainya. Ya. Tapi benar-benar mengindahkan aturan itu. Apakah ini karena komunikasi yang kurang, pemain yang kurang, atau memang promosi itu kurang? Ya, memang yang pertama komunikasi, kemudian Oke. promosi. Memang penting yang pertama ini untuk pandemi Covid dua hal, Ya, promotif dan preventif. betul. Kalau promotif preventifnya jalan, pasti yang terpapar klaster akan bisa dicegah. Pasti. Ya, Kenapa? Karena ini kan sifatnya virus ya. Ya, Virus ini kan lebih baik dicegah. Kalau sudah kena ya sudah. Tidak beda dengan influenza. ya, Bisa dicegah, ya kan? Tapi kalau udah kena, ya terus harus diobati, harus ya memang ada beberapa yang berat. ya, Hanya ringan bersin-bersin aja, tapi ini virus COVID-19. ya. Nah, sekarang kita lebih bicara ke global dulu dok ya. Tadi kan case di sepak bola seperti itu. Iya. Kalau pemain kemudian yang profesional sudah tahu aturan ya, Iya. sekalipun hadir di tarkam atau fun game lah seperti Iya. itu.
Tapi kan di luar banyak yang nggak tahu soal itu dong. Nah, kalau kita bicara secara umum, ini dari kacamata medis, sejauh ini perkembangan COVID-19 seperti apa sih, Dok? Baik. Kalau angka publik tahu ya, tapi Iya, kecenderungan perilaku sosial di kita itu seperti apa sih? Baik, perilaku sosial memang ada perubahan ya dibanding Iya. dulu pada awal. Karena awal Iya. kan pasti ada yang bilang, oh ini enggak, ini hanya permainan politik, ini hanya Iya. apa namanya tipu dan lain Settingan. sebagainya. Ya, karena belum ada pihak keluarganya yang terdekat yang terkena ataupun dianya sendiri yang terkena, efeknya seperti apa, ini masih belum. Karena sudah banyak yang terkena, keluarga sendiri ada yang kena, akhirnya kemudian perilaku jadi berubah. Memang kasusnya dari hari ke hari ada penambahan, karena kan Iya. klasternya sekarang sudah mulai ke arah keluarga ya. Memang ada penambahan, tetapi juga angka kesembuhan juga meningkat. Setuju Karena nggak apa? disebut sebagai gelombang kedua? Ada istilah seperti itu? Sebelumnya sebenarnya kalau gelombang setiap hari pasti akan ada gelombang. Ya kan? Iya, Ini iya. mungkin yang dimaksud gelombang itu kemarin nggak ada libur panjang, liburan, Iya. ketemu baru ya. Sebenarnya kasus seperti itu dinamis. Mau ada gelombang atau tidak, ini Iya. tergantung kita sendiri bagaimana mensikapi. Kalau saya mau ada gelombang atau tidak, kasusnya akan terus. Kenapa? Virus, kemudian vaksinnya juga sampai sekarang belum disuntikkan ya. Iya. Memang walaupun sudah siap, tapi kan belum disuntikkan. Efek sebagai pencegahannya juga belum bisa maksimal. Pasti akan ada terus. Ya, Begitu saja kalau menurut saya. ya. Itu dari kacamata medis gitu ya, Iya. yang kebetulan bisa dikatakan sampean juga paling tidak berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam situasi seperti itu kan. Betul. Apalagi tadi juga di luar kita sempat ngobrol kan situasinya seperti apa gitu. Iya. Nah, kalau ukurannya sampai detik saat ini dari kacamata pribadi gitu ya, dengan perkembangan situasi yang ada, memungkinkan nggak kalau kompetisi ini dilanjutkan dengan situasi saat ini? Ya, kalau saya kan sendiri, di luar banyak yang takut nih, Iya. nanti dari klaster sepak bola. Iya. Padahal kalau kita melihat di luar kerumunan lebih banyak yang lebih masif lagi, Iya, terutama betul. pilkada. Saya nggak menuduh pilkada ya, tapi Iya. ada beberapa kelompok yang karena pilkada naik gitu. Naik, Nah, ya. seperti apa, Dok? kalau saya sendiri secara pribadi itu saya siap liga dijalankan. Iya. Karena menurut saya kan ini ya apa namanya setiap hari praktek dari diri saya sendiri. Contohnya, saya dalam beberapa bulan pasti ada berpergi ke luar kota, ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Saya naik pesawat, saya naik kereta api, saya naik kendaraan online, saya ketemu banyak orang, saya singgah di hotel, saya makan di hotel. Kemudian setiap berkala saya dicek swab test, hasilnya alhamdulillah negatif. Iya. Karena tadi pesan pemerintah menjaga protokol kesehatan dijalankan. Bagaimana kita harus melepas masker di mana? Iya. Saat kita cuci tangan di mana? Saat kita jaga jarak di mana? Ketika itu kita aplikasikan setiap hari dan hasilnya sudah terbukti. Oke-oke aja. Dan diskusi dengan beberapa teman medis juga sama seperti itu karena mereka pelaku praktisi medis olahraga. Iya. Yang mohon maaf mungkin agak berbeda pandangan dengan teman-teman yang ada di rumah sakit, di Iya. puskesmas, karena kan mereka tiap hari ketemu dengan orang Betul. sakit yang walaupun sebelum diperiksa nggak tahu ini COVID atau bukan. Bisa dikatakan nggak sudut pandang yang berbeda? Ada sudut pandang berbeda, ada sudut pandang berbeda. Meskipun basicnya sama ya? Basicnya sama. Memang Itu kita lebih ke sering apa? sharing. Lebih ke terapan atau insting atau apa ya? Bukan, kalau ini ya, kalau saya sendiri praktek langsung. Memang Iya. beberapa teman rumah sakit itu memang kita di grup gitu kan, sering komunikasi, telepon. Karena saya sering posting mungkin di Instagram saya begitu Iya. kan, pergi kemana, kemudian telepon, Van kamu nggak takut? Kamu begini, akhirnya saya ceritakan dan mereka kemudian iya ya, asalkan yang penting protokol kesehatan jalan. Aplikasinya kapan harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, saat kapan itu harus ngerti. Ketika sudah tahu, sudah paham, ya sudah semuanya akan baik-baik saja. Karena kan ini sifatnya sesuatu yang bisa dicegah. Sesuatu yang bisa dicegah. Sesuatu yang sangat bisa dicegah. Termasuk dengan lifestyle dalam hal ini olahraga, Iya. makanan bergizi. Iya, betul. Karena semua ada korelasinya. Ketika imunitas kita terjaga, maka kita tidak akan terinfeksi oleh virus. Iya. Asalkan memang tadi dibantu dengan protokol kesehatan yang tepat dan diaplikasikan. Kenapa Iya. pemerintah selalu menggembar-gemborkan 3M? Ya memang itu kuncinya. Ketika kita lalai, nah Iya. kamu siap resikonya. Ketika kamu siap mendudukkan semua itu sesuai aplikasinya masing-masing, mau di
rumah, di Iya. masyarakat dan sebagainya, semua akan aman-aman saja. Salah satu contohnya gampangnya saat kita mungkin di rumah kegiatan poskampling, siskampling, tidak mungkin kan kampung Iya. ditinggal, keamanan Pasti ada. terganggu. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan 3M Mm. di siskampling? Ya. Nah, tadi sampean bilang, oke, sangat setuju dan segera dilanjutkan. Ini Siap. seperti itu. Pernah nggak dok ngobrol dengan dokter tim lain? Apakah mereka punya pandangan yang berbeda atau intinya sama? Semua yakin bahwa ini bisa dijalankan. Ya hampir Terutama semua tim- dokter, dokter Liga 1 semua hampir semua dokter di tim Liga 1, Liga 2 mereka sepakat untuk lanjut karena mereka yang setiap hari ini bergumul dengan pemain. Sepakat untuk lanjut ya. Sepakat untuk lanjut karena mereka sudah praktek dalam kehidupan sehari-hari, dia Ya. terapkan. Memang bukan tanpa resiko, ada resikonya. Tetapi kapan lagi kalau memang ini nggak diuji coba? Ya. Kapan lagi protokol kesehatan nggak diuji coba? Mereka mempraktekannya, contohnya Ya. di masjid sering diminta, dok bagaimana kalau Jumatan? Mereka oh begini, protokolnya seperti ini dengan basic prinsipal 3M tadi. Dok gimana dok kalau siskampling? Mereka praktek. Dok Iya. untuk sepak bola, contohnya kemarin ada gala siswa dan sebagainya, kita praktekkan, kita cek sebelum dan sesudah dan hasilnya juga sudah bagus. Apa pelajaran penting dok? Ini kan menarik, nanti baru statement ada gala siswa gitu Iya, kan. iya, siap. Apa pelajaran penting dari gala siswa ini yang minimal bisa diambil untuk kelanjutan Liga 1 Baik, dan Liga 2? pelajaran. Ya. Baik, pelajaran yang bisa diambil adalah kemarin kebetulan saya menjadi koordinator venue Ya. untuk gala siswa. Tim medisnya, koordinatornya Di saya. mana tuh dok? Ada di Bandung. Iya. Ada di Bandung Total kurang lebih pesertanya sekitar 200 orang. 200 orang ya? 200 orang Pemain? pemain Plus dan kalau plus ya official? mungkin officer kurang lebih 300-an ya? 300-an Iya. kurang lebih. Kita terapkan adalah protokol kesehatan apa yang sudah kita sepakati waktu itu sebenarnya waktu workshop untuk Iya. Liga 1. Iya. Liga 1, Karena Liga sempat 2. terhenti karena sempat terhenti, terus kemudian kita coba praktekkan langsung di gala siswa. Hasilnya? Hasilnya kita kan harus ada uji coba nih, ada pemeriksaan penunjang pre dan post. Di pre kita cek, kemudian di post kita cek dan hasilnya 0 COVID. Semua berjalan sampai final, sampai selesai, sampai acara bagaimana meeting, bagaimana kendaraan, Iya. bagaimana pertandingan, bagaimana ruang kamar, semua kita praktekkan sesuai yang ada di workshop yang pernah kita jalani. Kesulitan terbesar waktu itu apa? Komunikasi dengan hotel atau mungkin antar pemain? Jadi karena ini pemain-pemain ini kan masih siswa SMP ya, Iya. siswa SMP dari mohon maaf dari kampung, Iya, dia lebih mudah kurang dikondisikan mengerti ya. informasi. Iya, mereka kan memang nurut ya, Iya. tetapi cuma memang di awal ini memang harus selalu saling mengingatkan. Mereka siapapun saya beri wewenang, Iya. ketika kamu melihat ada siswa yang melepas masker ataupun maskernya Sebelum diturunkan, bertanding ya. mau di pertandingan, mau di hotel, mau di ruang makan, kalau ada yang diturunkan maskernya sedikit saja di bawah hidung, tegur, semua boleh, tidak hanya tim medis. Iya, iya, Jadi ada peran saling mengingatkan, tidak hanya sama pemain, official, pelatih. Iya. Kalau kamu lihat pelatih coach, mohon maaf coach. Iya. Jadi setiap ada pelatih, kemudian talent scouter melihat saya sudah langsung refleksnya adalah menaikkan masker. Itu sampai terakhir sama sekali nggak ada yang terpapar itu Alhamdulillah dari semuanya. 300 itu ya? Iya, semua Dalam satu venue ya? dalam satu venue. Itu yang mestinya nanti Liga 1 bisa menjadi Iya, salah satu inilah yang acuan. menjadi Iya, keyakinan saya. Betul. Iya. Padahal logikanya Liga 1 Liga 2 lebih profesional. Lebih profesional. Pemain lebih memahami, komunikasi lebih mudah dan melibatkan banyak pihak. Betul. Itu teman-teman Libers, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi salah satu kunci, salah satu tonggak bagaimana nanti Liga 1 dan Liga 2 digulirkan. Betul. Dok, tapi ini kan tadi disebutkan dari Gala Siswa yang memang mungkin tingkat kerumitan belum serumit Liga 1 nanti ya. Nah, kemarin kan di Liga 1 pemain sempat semua melakoni tes swab ya. Iya, betul. 1000 sekian gitu. Iya. Nah, waktu itu sekitar 3% yang Iya, terpapar gitu. betul. Nah, kalau melihat kecenderungan seperti ini, saya yakin tim masih sudah berpengalaman dan mengambil pelajaran dari case itu. Ya. Pasti ya. Apa ya kira-kira yang membuat itu terjadi dan kemungkinan besar terulang nggak seperti itu? Karena ini kan semuanya baru dalam tahap awal kan. Iya, Dan betul. ekosistemnya kan sama. Mereka berkomunikasi dalam satu hotel, kemudian ke lapangan. Tapi kan beberapa tim yang pemainnya kena kan tidak tahu apa yang dilakukan pemain di luar latihan dan sebagainya. Iya. Gitu. Baik. Iya. Case awal untuk kejadian positif
Saya kemudian telepon beberapa teman-teman tim dokternya dulu, saya Iya. telepon. Kemudian juga beberapa pemain yang kebetulan saya kenal di situ yang terpapar. Saya berusaha untuk menggali informasi apa Iya. sebenarnya terjadi. Yang pertama kan di awal, Iya. awal itu COVID bagaimana, Betul. mereka masih percaya atau tidak, September Oktober iya ya. kan? Terus Iya. kemudian mindset mereka terhadap COVID ini seperti apa kan masih acuh. Mm-mm. Dari situ saja, mohon maaf ya, bukan menyepelekan angka ya, tetapi dengan dari 1000 sekian, ya kurang lebih mungkin 1060-an ya, sampai 1100, kurang lebih 3% ya, Iya. 3% terpapar. Ini sebenarnya sudah awal kita untuk bisa memberikan pelajaran kepada pemain. Walaupun nilainya sedikit, tapi ini kita tetap waspada. Iya. Ketika kami lacak, ya, mereka memang di awal hanya, mohon maaf, tanda kutip, menyepelekan COVID. Seperti tidak percaya COVID. Iya. Sehingga mereka keluar, tidak pakai masker. Mohon maaf. Kembali ke disiplin ya. Iya, mohon maaf, ada yang kan dulu tempat liburan masih ada yang dibuka, masih ada ke situ. Tidak perlu disebutkan dong. Tidak bisa. Nah, ini faktor-faktor ini kan merupakan faktor risiko terjangkitnya penularan. Nah, inilah yang terjadi. Tetapi ketika semua melakukan protokol kesehatan dengan bagus, dokter timnya melakukan seperti mereka telepon intens, ya hasilnya negatif. Tetapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, Iya. hanya terkena. Nah, setelah itu ini ada perubahan, ini sudah mulai perubahan. Melihat temennya, kena ya, kok bisa sih? Padahal orangnya, Iya. mohon maaf, atlet, Disiplin segala macam iya, ya. disiplin ya. Ternyata dia ada kecolongan di beberapa, ya mungkin tempat-tempat ya, atau mungkin klaster di rumah tangga, di tetangga dan lain sebagainya, Iya. tidak mengaplikasikan protokol kesehatan yang bagus. Karena kan di awal ya masih Iya. wah nggak percaya ada COVID dan sebagainya. Sekarang mungkin semua sudah percaya, mungkin keluarganya ada yang terkena, Iya, saudara, teman, sehingga saya harapkan kesadarannya lebih meningkat. Nah, kalau melihat situasi dari kasus pada saat itu ya, pasti sekarang juga masih komunikasi kan. Ya, Ada nggak nantinya tips khusus atau perlakuan khusus dari pelajaran itu? Karena itu saya yakin ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya kan. Kemudian ya ini terlepas bahwa mereka 3-4 hari sudah sembuh, sangat berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum gitu kan. Tapi sesuatu yang akhirnya menjadi perbincangan di antara tim medis di klub itu seperti apa? baik. Perbincangannya adalah seputar bagaimana nanti kita pengecekan. Kalau awal kan ya, kalau Ya. awal itu kan ceknya setiap 14 hari sekali. Betul. Tapi kasus di lapangan ini atlet beda. Ya, Kok kemudian ini coba karena memang ada beberapa klub ini kan yang free untuk melakukan swab test, fasilitas dari pemerintah kota, pemerintah daerah setempat. Kemudian melakukan eksperimen. ya, Bagaimana kalau saya tes 3 hari sekali, 4 hari, ternyata hilang, sudah negatif. Ini beberapa teman menemukan seperti itu. Ya mungkin korelasinya adalah ketika mereka melakukan suatu kegiatan olahraga, intensitas sedang, meningkatkan imunitas, kebugarannya bagus. ya, Ini menunjang untuk ibaratnya melemahkan, mematikan si virus ini lebih cepat. ya. Saya juga mendengar betul dari beberapa teman di klub yang kebetulan pemainnya kebetulan ini bukan terpapar. Memang rata-rata mereka 3-4 hari sembuh. Ya. Nah, pertanyaan dok, bola ini bisa dikatakan bukannya berarti kita menyepelekan virus ya, tapi mereka 3-4 hari sembuh, sementara masyarakat umum sampai 14 hari. Nah, perbedaan signifikan itu karena apa? Apakah mungkin karena imun atau karena lifestyle pebola yang memang lebih disiplin atau seperti apa dok? Ya, imunitas ini bisa dibentuk dari lifestyle. Oke. Imunitas ini kenapa? Karena lifestyle, contohnya olahraga dengan intensitas sedang itu meningkat imunitas. Oke. Seseorang yang terpapar saat isolasi, dia kan tidak hanya diam di kamar, tidak, tetapi dia melakukan aktivitas lainnya. Ya. Dia harus berjemur, dia harus olahraga ringan, sehingga meningkatkan imunitas. Apapun itu, baik dari makanan, Ya. nutrisi yang bagus, tidak hanya berdiam diri di kamar, enggak. Artinya isolasi itu juga kegiatan lain juga harus dilakukan, Ya. cuma dia terbatas. Nah ini yang dilakukan ketika seseorang atlet sudah punya basic imunitas yang bagus karena lifestyle-nya, maka kalau dia terpapar, ini rata-rata setelah kita cek 3-4 hari hilang. Dan saya juga pun kebetulan ada langsung melakukan
sama. Ini 3-4 hari, 5 hari ini sudah hilang. Karena kita nggak tahu ya, mungkin ini dia hari keberapa sekarang dan sebagainya. Karena rata-rata tidak bergejala. Mungkin yang hanya tidak bergejala. Beberapa yang merasakan gejala hanya seperti saya kok agak aneh di tubuh saya, tapi saya nggak bisa menceritakan. Yang seperti itu kita kan juga mendefinisikan bingung. Tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada sesak nafas. Kita cek suhu, oximeter semuanya normal. Nah seperti itu yang terjadi di. Jadi memang kuncinya di imun ya. Kuncinya imunitas. Oke, selain 3M ya. Selain 3M imunitas yang dicari. Ini kan kita tahu lah kalau olahragawan pasti itu lebih teratur. Selain gizi mereka lebih olahraganya juga jelas gitu kan. Pagi, sore, bahkan kadang ada yang menambah waktu. Nah ini kalau buat yang umum dok, saya lah misalkan komunitas perut-perut buncit ini kan. Jadi kalau misalkan sehari cukup sepeda 15-20 menit atau sejam, itu cukup nggak dok? Ya, jadi olahraga itu kan ini ada dua ya. Nih, dok. Olahraga ada 2 yang harus dilakukan untuk kena titik otot sama titik jantung. Kalau titik jantung itu kita sebut dengan kardio, aerobik. Itu minimal 30 menit sehari. Jadi konsultasi ini ya. Iya. 30 menit sehari cukup. Mau yang lebih bagus memang olahraga yang tidak dilakukan berkelompok. Kenapa? Kita nggak tahu kondisi teman kita bagaimana. Individual monggo silakan mau pakai media YouTube dan sebagainya. Sekarang kan banyak sekali ya, mau senam ya, zumba dan sebagainya bisa dilakukan di rumah. Terus kemudian yang kedua titik otot ya. Kita lakukan titik otot, tidak harus dengan alat-alat barbel, tidak harus. Dengan tubuh sendiri pun bisa. Ini dilakukan minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Tetapi kalau yang aerobik tadi seminggu cukup 5 kali dalam melakukan minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Jogging ya di rumah punya treadmill monggo, ataupun mau senam di rumah monggo, ataupun jalan cepat monggo. Tergantung kalau situasi kita memang sepi ya di desa. Kalau olahraga malam maksudnya kalau sepeda malam. Terus kalau kita tahu sekarang kan sudah mulai dibuka nih futsal segala macam. Kecenderungannya sekarang udah ini di Jakarta ya sudah melihat beberapa sudah mulai futsal, sekalipun kemarin juga sempat ditutup lagi. Tapi dalam situasi seperti ini, rekomen nggak tuh olahraga malam? Jadi beberapa waktu lalu saya diundang untuk mengisi forum ya, fokus grup diskusi dari beberapa praktisi olahraga. Ada dari sepeda, dari berenang, dari bulu tangkis, voli dan sebagainya kumpul. Kemudian bagaimana dengan olahraga yang dilakukan? Awalnya mereka melakukan tanpa masker. Nah ini yang harus hati-hati. Karena kita nggak tahu komunitas mereka sudah dicek COVID atau belum. Nah, kalau belum, masker memang harus dipakai selama olahraga. Karena begini, ada beberapa penelitian pakai masker itu, ya, pakai masker itu tidak merubah untuk kapasitas oksigen yang masuk, kemudian otot-otot dari dada, ya. Bahkan ada beberapa pemain mungkin kita lihat ya kalau olahraga meningkatkan VO2 max pakai itu, pakai masker. Iya masker. Tapi kan pengaruh ke sirkulasi. Iya, jadi begini. Di fase awal, fase akut ya, itu memang tidak nyaman. Tapi setelah terbiasa itu akan oke. Tinggal pinter-pinter kita bagaimana. Kalau kita pas di kerumunan, sepeda kerumunan banyak, pakailah masker. Intensitasnya dikurangi. Tapi ketika sudah sepi, oke, sekali-kali mau dibuka, ambil nafas boleh. Tapi ketika kita ketemu kerumunan lagi, pasang lagi. Itu yang membuat perbedaan bagaimana kita mengaplikasikan tadi. Kapan pakai masker, kapan harus dilepas, kapan jaga jaraknya, kapan cuci tangan. Ini harus pandai-pandai di situ. Berarti saya selama ini salah dok. Kita seminggu sekali teman-teman wartawan sepak bola, peliput sepak bola di Jakarta tiap malam Jumat berkumpul main futsal, tapi begitu berkumpul tidak ada pakai masker. Salah kaprah itu. Nah itu makanya tadi saya bilang ketika fun football ya dalam artian liga tunai. Teman-teman ini kan sering menyebut liga tunai. Ini harus kapan kamu melepas masker, saat kapan kamu jaga jarak, cuci tangan pakai sanitizer, harus benar caranya. Mudah-mudahan ini teman-teman media dimanapun berada bisa melihat, mendengar, menyimak, syukur dari satu pemberitaan paling tidak bisa diinformasikan ke publik, gitu dok ya? Betul sekali, betul sekali. Oke, dok, dokter kan yang membuat kemarin manual medical workshop untuk tim Liga 1 dan Liga 2 ya, intinya itu kan sudah disesuaikan dengan kondisi, aturan di FIFA, FC dan semuanya. Betul. Perbedaan signifikan dok, protokol kesehatan itu kalau kita bandingkan dengan protokol kesehatan untuk publik seperti apa dok? Ya, jadi begini, kalau perbedaannya adalah pada cek di awal ya. Cek di awal kita kan menerapkan protokol yang ketat pakainya PCR swab test.
Ya, kalau untuk publik yang biasa kan ini nggak bisa dipakai. Ya, kalau memang komunitas, ya memang protokol kesehatan itu akan membutuhkan pembiayaan yang tinggi sekarang. Tetapi kan itu mau nggak mau itu untuk suatu kegiatan yang profesional, aman. Sebentar, ini kan tadi soal biaya yang tinggi. Paling teman-teman Libres pasti pengen tahu ya. Dulu swab test sekitar 1 juta atau 900 di situ kan. Nah, sekarang ada lagi swab antigen ya. Itu biaya sekitar kurang lebih sekitar 300 sampai 400 lah. 300-400. Ya. Kebetulan saya juga aktif mendengarkan beberapa informasi dari radio ya. Itu kan disebutkan bahwa sekarang bahkan di Jakarta pun konon mulai tanggal 18 sampai 8 Januari keluar masuk harus ada swab antigen. Nah, ini kan banyak yang bertanya nih, biayanya berapa, prosesnya berapa, apakah yang di daerah sudah siap dengan cara itu sebagai pengganti rapid test? Seperti apa itu? Ya. Kalau kita bandingkan rapid test dengan antigen ini. Iya, memang kan yang pertama yang tingkat yang kita tahu kan sementara rapid antibody yang betul. Diambil darah dari jari ya. Memang itu ada plus minusnya. Bagus itu memang digunakan untuk epidemiologi, untuk mengetahui sebaran, kemudian perjalanan penyakit. Tetapi sekarang naik lagi yang sering digunakan dan sebenarnya mudah digunakan karena memang hasilnya kurang lebih 15 menit bisa keluar. Ini rapid swab antigen. Sama di ini juga di apa namanya? Seperti swab itu di hidung nanti kurang lebih 15 menit. Nah, ada beberapa teman dari spesialis patologi klinik ini silahkan itu kalau mau dipakai, apalagi untuk liga seperti ini yang membutuhkan waktu cepat, itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang mungkin sebelum pertandingan baru di rapid antigen. Ini bisa, toh pun itu nanti ada yang positif begitu kan, ada yang positif bisa kok ditindaklanjuti dengan PCR swab test. Nah, nanti terlepas hasilnya nilai, katakanlah ada namanya city value ya. Ini untuk memperkirakan apakah kuman ini hanya kuman yang sudah mati atau yang masih aktif infeksius. Nah, ini nanti bisa untuk memperkirakan di PCR swab test. Tetapi memang ini bisa digunakan dengan kombinasi dengan rapid antibody, kemudian di rapid swab antigen, karena ada beberapa teman-teman yang di tempat pusat rapid ini membandingkan. Jadi dia membandingkan ini bagaimana ketika rapid swab antigen kemudian naik lagi diuji dengan swab PCR swab test, ini hasilnya rata-rata sama. Paling hanya sekitar, ada teman yang melakukan kurang lebih dari 50 yang dilakukan di swab itu, yang beda hasilnya 1-2 orang, yang lainnya hasilnya sama. Ketika swab antigennya negatif, swab PCR swab testnya juga negatif. Nah, ada teman berkali 50 melakukan itu yang hasil beda 1-2 orang. Nah, itu kan ini pertanyaan awam itu, Dok ya. Kalau rapid test kemarin digunakan dalam hal ini ya, ketika masuk ke kota atau apapun berlaku selama 14 hari gitu kan. Nah, yang antigen apakah nanti perlakuannya sama atau berbeda? Bahkan tadi dokter menyebutkan ada yang merekomendasikan untuk Liga 1. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat kebijakan bahwa semua pemain di Liga 1 Liga 2 akan melakoni swab test itu tiap 14 hari. Nah, apakah antigen ini sama? Jadi begini, sebenarnya tidak ada yang menjamin setelah di rapid antibody, rapid swab antigen, kemudian PCR swab test, kemudian bebas besoknya aman, nggak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Itu kan real time. Saat ini, berarti kalau saat ini diperiksa dalam keadaan negatif, berarti silahkan main. Nah, kalau sekarang positif, nggak, kamu isolasi. Besok berkumpul dengan siapa nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, karena sebenarnya 14 hari dan sebagainya ini kan ibaratnya memberikan suatu kelonggaran. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu ini kamu aman, tapi nanti di swab berkala loh. Tapi kalau ini digunakan untuk patokan kamu aman sampai 14 hari nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi dengan rapid antigen juga nggak bisa. Kamu aman. Besok jamin kamu nggak tertular, nggak bisa. Sehingga itu bagus kalau digunakan. Hemat saya adalah untuk menentukan kamu bisa main nggak sekarang. Lebih aman. Oh iya, ini berarti sekarang sudah negatif, main. Kalau positif tinggal. Makanya ada satgas protokol kesehatan yang kita bentukkan. Per daerah, per venue ada 2 dokter, 1 untuk dokter isolasi, 1 dokter untuk protokol kesehatan venue, baik di hotel maupun stadion. Jadi independen. Job mereka nanti seperti apa? Jadi begini. Jadi nanti ketika ada seseorang, pemain, official atau pelatih yang berangkat ke away, berangkat di tempat laga tandang, kemudian dia
di situ positif, ada gejala demam contohnya, kemudian kita cek dengan pemeriksaan penunjang COVID ternyata Iya. positif, maka si dokter T ini bisa menggunakan fasilitas Satgas Protokol Kesehatan Liga yang berada di daerah tersebut yang sudah kita tunjuk. Apa itu fasilitasnya, Dok? Contohnya begini, dok, ini enaknya bagaimana? Saya isolasi sendiri di hotel atau dibawa ke rumah sakit. Nanti si dokter isolasi di daerah tadi bisa memberikan solusi. Oke dok, sementara bisa kok kita isolasi di hotel. Kalau ada apa-apa membutuhkan tempat untuk isolasi bisa, mari. Nah ini ada link dengan rumah sakit tersebut. Nah kemudian nanti untuk yang dokter protokol kesehatan, dia independen. Contohnya di tempat venue pertandingan, ini panpel ini tidak memberlakukan bilik desinfektan. Ini teman dokter mencatat, kok nggak pakai. Nah ini kemudian diberikan saran ke PSSI, LIB, silahkan ditegakkan. Terus kemudian melihat, loh kok bukan di ring 1 kok suruh masuk? Ini siapa? Oh mungkin dia main mata. Oh ini dok, ini teman sendiri, teman dekat, aman kok, nggak boleh. Jadi antisipasi sampai ke sana ya? Sampai segitu, karena kalau tidak ada kontrolernya, tidak ada orang yang benar-benar independen, pasti semua protokol kesehatannya akan nggak jalan. Iya. Nah, dok, ini kan sudah dibentuk tim satgas di tiap kota yang menjadi venue nanti kan? Iya. Nah, kalau kita asumsikan ketakutan publik gitu ya, sekarang tuh sebenarnya kalau saya melihat ini juga ukurannya dari media massa ya, lebih mengarah pada supporter dok, tidak lagi pada pemain karena sudah jauh hari dijelaskan ada protokol yang sejauh ini dipatuhi oleh klub gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu lah, supporter kita kan memang militasinya luar biasa kan, apalagi The Big Five itu kan. Pasti kerumunan massa dicegah. Tapi kita kan bisa menutup mata, pasti ada yang nekat. Nah kalau misalkan itu ada pengumpulan massa kemudian ya mudah-mudahan nggak terjadi, ada yang terpapar, itu tanggung jawab siapa dok? Jadi begini, aturan kita memberikan advokasi untuk pertandingan kan ring 1 ya. Di ring 1 pemain, pelatih, sampai ball boy, perangkat pertandingan, supir ambulans, supir busnya, semua harus mengikuti swab test tanpa kecuali, dan besok yang bertugas harus siap, nggak boleh diganti. Jadi ini ibaratnya kita mengisolasi pemain dari hotel, tidak terpapar siapapun, tidak boleh foto dan sebagainya, langsung masuk bisnya sudah didesinfektan sebelum dipakai dan sesudah dipakai, dibawa masuk langsung stadion, stadionnya semua harus steril, desinfektan sebelum dan sesudah dipakai, equipmentnya juga, bola, ring, gawang, band, tempat duduk, semua steril, masuk ring 1, tidak boleh ada yang masuk, kalau sampai ada yang lolos masuk, nah itu nanti kebijakannya, itu sudah kita bisa tahu. Ini berarti ini yang lolos, ini yang mungkin panpel dan sebagainya, kita bisa mintain keterangan. Semua sudah aman sampai kembali lagi dengan metode seperti itu. Nah berarti kan ini tidak ada kekhawatiran, semua lingkup keterbukaan massa yang mendekati ring 1 ini semua kita cegah. Nah kemudian ketika ada kerumunan massa dan sebagainya, kita kan sudah membuat persetujuan batasan-batasan kan, tidak boleh ada penonton, ya kan. Berarti yang kita advokasi ini kan seluruh orang yang ada di ring 1, semua harus aman. Dan itu berarti di luar ring 3, di luar ring 3. Ring 4, ring 5 dan sebagainya. Berarti itu lebih pada faktor komunikasi yang intinya bukan dari tanggung jawab secara umum dari Satgas, tapi lebih pada pemangku setempat. Pemangku setempat, betul. Supporter perlu ada edukasi khusus, termasuk penonton loyalis yang lain. Iya, betul. Nah, sekarang ini kemarin beberapa teman media juga sempat tanya kan, andai kata, tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalkan sebelum pertandingan ada satu pemain yang terpapar, 1 atau kurang dari 5 lah gitu kan, kelakuannya seperti apa nanti, Dok? Jadi begini, yang pertama, COVID ini bukan hal yang tabu. Bukan yang aib ya? Bukan itu aib, itu yang stigma yang harus dihilangkan. Iya, betul. Kemudian ketika ada yang kena, begitu kan, kemudian kita lakukan isolasi. Kita lihat dulu, ada bergejala atau tidak, gejalanya ringan, sedang, atau berat. Kalau memang gejalanya itu tidak bergejala hingga ringan, itu kan isolasi mandiri. Isolasi mandiri sesuai dengan
peraturan Kementerian Kesehatan itu kan dilakukan 10 hari. Ya. Nah, 10 hari kemudian bisa 14 hari dan itu bisa tanpa tes sudah dinyatakan sembuh. Ya. Nah, tetapi dari Liga sendiri kan memfasilitasi Betul. kalau memang akan dilakukan swab test ulang. Ini kan membantu sekali. Ya. Ya, apalagi ada pihak dari pemerintah kota, pemerintah daerah yang siap sekali-kali sewaktu-waktu bisa dilakukan. Mau 3 hari, 4 hari boleh dilakukan swab test. Ini sangat membantu sekali. Ya, ya. Kita bisa pantau, loh, udah 3 hari, 4 hari udah negatif. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi semua hal bisa kita lakukan. Nah, nanti ketika isolasi mandiri, katakanlah ada yang sedang sampai berat membutuhkan perawatan ke rumah sakit, kita bawa karena kita ada tadi satgas isolasi Ya, ya, ya. yang bisa membantu. Jadi artinya tidak mempengaruhi pertandingan dengan siapa Tidak mengenai pertandingan, Oke. karena kita bisa melakukan, apalagi mungkin sekarang bisa kita berlakukan mungkin rapid swab antigen saat itu juga. Ya, ya, ya. Oke? Nah, sekarang pendapat pribadi, Dok. Ketika ada yang terpapar, tapi sekali lagi mudah-mudahan jangan sampai. Perlu nggak dipublish namanya pemain itu? Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak masalah ya? Tidak ada masalah, Oke. dipublish tidak ada masalah, sehingga menurut saya sendiri ini bisa menjadi introspeksi bersama. Oke. Ya, kita bisa melacak, men-tracing. Ya. Kamu Tapi kan dari mana, kena dari mana? budayanya beda, Dok. Oke lah, kita tahu pemain dunia sekelas Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo pun juga kena dan publish luar biasa. Dan nama-nama yang terkenal, tapi setelah sembuh garang cetak gol. Ini case-nya kan lain. Tapi di kita kalau diumumkan ketakutannya adalah tadi itu dianggap sebagai satu aib sehingga keluarganya yang dianggap yang tidak. Nah, Iya, ini kan betul. Jadi begini, kalau kemarin memang waktu awal kita cek swab test yang pertama itu kan ada beberapa yang terpapar. Memang kita tidak mempublish, tapi kenapa berita itu sampai keluar? Oke. Nah, itu kan banyak faktor. Mungkin dianya yang bicara, orang dalam yang bicara. Akhirnya kita lihat tidak menjadikan hal yang wah sekali. Si A kena, si A kena. Iya, iya. Nyatanya kita pantau, kita amati biasa-biasa aja akhirnya. Dan setelah sembuh ya sama berkumpul lagi dan lain sebagainya. Ini pembelajaran buat kita. Toh pun itu nanti tidak dipublish, asalkan yang penting tracingnya berjalan, nggak ada masalah menurut saya. Karena yang penting adalah dipublish ataupun tidak, tracingnya harus jalan. Kamu kenanya nanti kira-kira di mana, kontak dengan siapa itu harus ditelusuri dan itu harus ditindaklanjuti. Jadi apalah artinya ketika tidak dipublish kemudian tidak ada tracing dan apapun nanti hasilnya ketika nanti dipublikasikan juga tidak ada tracing, sama aja. Yang penting adalah tracingnya. Itu yang harus diperlakukan, Harus diperhatikan itu ya. diperhatikan. Nah, Dok, dari manual yang kemarin dibikin kan itu banyak tuh dari sebelum pertandingan H-2 di hotel sampai pulang perjalanan. Nah, kalau dibandingkan antara teori di itu kemudian fakta yang sudah terjadi, ini sebenarnya kan blessing in disguise juga kan. Ketika agak lama harus menunggu ini, pandangan sementara kira-kira apa tuh yang paling berat dilakukan oleh klub pemain dalam hal ini ketika harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan? Baik. Pertama secara profesional ya. Ya, pertama memang mereka bikinnya kok lebay sih seperti ini. Iya. Kok harus dicek suhu pagi sore, pagi malam, harus dicek oximeter, lebay. Terus kemudian kenapa ini bis disemprot dan sebagainya. Kebetulan saya menjalankan di klub ya, kebetulan saya juga megang klub PSIS Semarang. Kami jalankan 2-3 hari awal itu rewel. Iya. Terlalu ini ya, terlalu ribet menurut pemain ribet. Tapi ketika dijalankan, kemudian kita cek, yuk kita dengan melakukan seperti ini, kita cek coba 14 hari swab test hasilnya negatif. Mereka percaya, oh iya ya, ini berfungsi. 2-3 hari akhirnya semua berjalan normal. Bahkan ada dok, loh sini kok nggak ada pakai ini jepit-jepit di tangan di mana? Oximeter maksudnya. Dok di mana dok? Oh iya ya, jepit-jepit di tangan. Jepit-jepit di tangan ya, mereka jepit-jepit di tangan, tembak-tembak, nggak ada. Mereka mencari. Sampai mohon maaf, kita kan ada ya ice bath ya, sekarang rendam es itu kan. Perlakuan kita kan rendam es itu kan tadinya kan masuk banyak orang, tapi kan kita batasi sekarang. Sekarang ya udah nggak apa-apa dok, kan kita udah swab test. Oh nggak boleh gitu, tetap harus dibatasi. Kalau baknya sekian, yang masuk hanya sekian orang. Sebelum masuk ini pakai sabun dulu tangannya, ini kaos kaki dilepas dan sebagainya, menjaga kebersihan itu kita terapkan di awal 2-3 hari itu ribet, rewel dan sebagainya, tapi setelah berjalan semua menjadi habit. Tapi kan kadang pemain bola itu susah diatur dong.
Memang Nah, benar. kayak gitu gimana? Ada case-nya 1-2 orang. Nanti kita gimana? bicara dari hati ke hati. Ya, Kita bicara dengan manajemen. oke. Ini kalau sampai ada satu yang lolos tidak patuh, kita yang rugi loh. Oke. Nah, setelah ini kita ajak bicara baik-baik, kemudian dia bisa mentaati walaupun tidak 100% ini sudah lebih bagus. Ya, Daripada tidak sama sekali. oke. Nah, ini yang penting adalah bagaimana penerapan semaksimal mungkin aplikasi protokol kesehatan bisa berjalan. Libero, lebih enak obrolin bola.